Di kedalaman dengan akses jalan yang cukup berat. Nah, ini menjadi PR bersama baik kami pengelola maupun pemerintah daerah. Dalam hal ini mungkin saya juga menghimbau kepada pemerintah daerah kalau yang kebetulan mendengarkan statement ini, bahwa sudah waktunya fasilitas umum yang menjadi kewajiban pemerintah itu segera dibangun di sini. Karena sesungguhnya Desa Ramea ini kalau lihat dari statusnya desanya desa tertinggal. Kampung Turalak, Desa Ramea, Kabupaten Pandeglang, Banten. Desa tertinggal yang menjadi desa wisata di Kabupaten Pandeglang dengan memanfaatkan potensi alamnya. Benarkah wisata Curug Lewi Bumi yang ada di desa ini menjadi sumber penghasilan utama masyarakat sekitar? Lalu bagaimana dengan permasalahan di balik indahnya kawasan wisata Turalak Lewi Bumi ini? Jawaban atas pertanyaan itulah yang ingin kami temukan di sini. Kabupaten Pandeglang terdiri dari 322 desa. Salah satunya ialah Desa Ramea. Berkunjung ke desa ini akan disuguhkan dengan pemandangan-pemandangan yang sangat indah seperti pegunungan, sawah-sawah yang membentang, tak lupa dengan sungai dan curugnya yang dijadikan tempat wisata di desa ini. Tempat wisata ini dinamakan Wisata Lewi Bumi. Memiliki potensi wisata yang bagus dan menjamin, tidak serta-merta dibarengi dengan ketersediaan sarana dan prasarana layak. Bisa dibuktikan dengan akses jalan yang dimiliki yang sangat tidak mendukung. Hal ini dikarenakan kondisi jalan yang rusak parah dan juga terjal yang dapat membahayakan pengunjung wisata terutama di waktu musim penghujan. Pembangunan jalan tidak dilakukan dikarenakan tidak adanya perhatian dari pemerintah sekitar terhadap desa ini. Pembangunan jalan dilakukan secara swadaya. Pun dengan masyarakat sekitar, sumber daya manusia yang terbatas serta kurang mumpuni, keadaan perekonomian masyarakat yang kurang, dan akses pendidikan yang sulit. Itulah mengapa desa ini dikatakan desa yang tertinggal. 3A ini merupakan satu yang selalu dipantau di industri pariwisata. Terkait akses, adik-adik bisa lihat bagaimana begitu cukup perjuangannya mencapai titik lokasi ini. Jika masuknya lewat Kecamatan Mandalawangi, masuk Desa Ramea. Itu adalah loket yang sudah kita buka. Aksesnya kurang lebih 8 km, 8 sampai 9 km, dan di 2-3 kilometernya Pak jalannya cukup parah. Walaupun masih bisa dilalui oleh roda 4 maupun roda 2. Nah, akses yang berikutnya dari belakang, dari atas, akses ini bisa ditempuh oleh para pengunjung. Ada kurang lebih jalan kakinya 300 meter melalui bukit parkir di Kampung Cibunar. Dua wilayah ini berbeda, yang satu masuk wilayah Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang, yang ini masuk Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang. Dan satu lagi ada akses yang bisa dilalui, dua lagi bahkan, yaitu lewat Kecamatan Padarincang, lewat Pasar Padarincang, tetapi ditempuh jalan kaki kurang lebih 1-2 km. Dan satu lagi lewat akses Curug Cikota, masih Padarincang, di situ bisa ditempuh. Tapi yang masuk roda 4-nya 4-wheel drive. Harus sekelas Jeep atau mobil yang tinggi. Kalau yang mobil biasa hampir sementara ini tidak bisa melewati. Karena cukup curam jalannya. Dan bisa datang akses sampai ke Kampung Turalak.
Ya, betul. Pengunjung, customer kami itu sering sekali mengeluhkan itu, dan itu hampir setiap hari yang mengunjung pasti mengatakan, Pak, akses jalannya begitu ya. Perlu para pengunjung, para pecinta alam ketahui bahwa wisata kami memang berada di kedalaman. Di kedalaman dengan akses jalan yang cukup berat. Nah, ini menjadi PR bersama baik kami pengelola maupun pemerintah daerah. Dalam hal ini mungkin saya juga menghimbau kepada pemerintah daerah kalau yang kebetulan mendengarkan statement ini, bahwa sudah waktunya fasilitas umum yang menjadi kewajiban pemerintah itu segera dibangun di sini. Karena sesungguhnya Desa Ramea ini kalau lihat dari statusnya, desanya desa tertinggal. Kalau desa tertinggal biasanya akses jalan, dan ternyata iya. Nah, setidaknya ada industri wisata kita bangun menjadi trigger ini agar sekarang aksesnya harus segera diperbaiki. Tapi sesungguhnya bukan untuk wisata saja, karena keseharian masyarakat yang menikmati jalan itu, dengan jalannya bagus, semua harga-harga relatif akan jadi relatif mudah dikirimkan, diantar dengan harganya yang relatif lebih murah. Jadi akses jalan ini memang cukup menantang, maka saya sebutnya wisata adventure, wisata yang penuh tantangan. Kesini harus menyiapkan mental dan keberanian. Kami bertemu Ine dan Alvin, dua orang pengunjung Lewi Bumi yang mengeluhkan akses jalan, padahal kawasan wisata ini ramai dikunjungi. Jalannya emang sulit, tadi juga mau jalan juga ya, susah. Pemerintah kudu yang benerin. Harapannya semoga cepat dibenerin, diperbaiki lagi, supaya wisatawan bisa tahu juga. Mungkin saya soalnya saya baru pertama kali di sini. Awalnya sih nggak tahu dia ada kemana, tapi pas sini ternyata tempatnya bagus, airnya juga bersih gitu. Cuman sayang aksesnya aja, mungkin karena di pedalaman ya. Akses jalannya sangat kurang itulah, pokoknya sulit aksesnya. Kendati demikian, sejak secara resmi dibuka pada 1 Januari 2018, wisata Turalak Lewi Bumi ini telah membuka keran bagi wisatawan domestik dan membangkitkan perekonomian masyarakat sekitar. Kemudian keterlibatan mereka juga di transportasi lokal. Bagi yang parkir di atas dan tidak bisa jalan kaki karena mungkin tidak biasa, tim ojek lokal sudah kita bentuk. Ini pergerakan ekonomi bergerak lagi, padahal mereka sesungguhnya bukan tukang ojek, tapi mereka pemuda di sini yang kebanyakannya anak-anak petani. Nah, sekarang sambil bertani, ada waktu senggang, mereka juga bisa menjadi melayani tamu untuk transportasi lokal kurang lebih 1 kilometer. Nah, di lain pihak juga di sini hasil-hasil alamnya bisa memberikan tambahan penghasilan bagi warganya. Di sini penghasil kelapa. Saya sering sekali memesan kepada mereka 20, 30, 50 butir karena untuk pengunjung. Kemudian di sini juga pembuat gula aren. Kemudian melinjo buat bikin emping ya. Kemudian ada lagi pete jengkol di sini ada. Nah, hasil-hasil alam ini jika pada waktu-waktu tertentu dijual oleh warga untuk para pengunjung yang lewat di sini. Nah, dari situ bisa terlihat bahwa masyarakat juga ikut menggeliat sisi ekonominya, baik di transportasi maupun hasil-hasil alam yang ada di sekitar sini. Masih ada pekerjaan untuk warga dan masyarakat, ada penghasilan juga. Punya perusahaan, saya juga alhamdulillah ya. Semenjak saya kerja sampai hari alhamdulillah saya punya pekerjaan. Wisata alam yang baik adalah yang memberikan manfaat bukan hanya kepada pemilik, pengelola,
dan pengunjung saja, tetapi juga dapat memberikan manfaat kepada warga sekitar dan yang terutama pasti tidak merusak alam. Dalam mengelola dan memajukan wisata alam, bukan hanya tanggung jawab pemilik dan pengelola saja, tetapi juga pemerintah daerah setempat perlu turun tangan dalam hal ini. Seperti halnya pada wisata alam Lewi Bumi yang memiliki potensi alam nan indah, pemerintah daerah setempat perlu memberikan perhatian lebih terhadap wisata alam Lewi Bumi, terutama desa sekitar wisata tersebut, salah satunya dengan cara memperbaiki akses jalan, agar kedepannya wisata tersebut semakin ramai pengunjung, sehingga dapat memajukan dan mengenalkan daerah tersebut kepada masyarakat luar.